Saya Chelsea Agatha Putri dengan NPM 2354043. Di sini saya akan mengajar kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sarapan belum? Belum. Kenapa kok belum? Kesiangan. Kesiangan. Itu jam berapa kok kesiangan? Jam 12. Ngapain Mbak Hilda jam 12? Begadang, Bu. Gak boleh begadang ya lain kali. Iya, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siapa belajar pada hari ini anak-anak? Sudah. Silakan semua buku PKN, buku tulis dan buku paketnya ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah bisa belum? Sudah. Ayo menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, angkulah pendukungmu, Aryono Mati, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, diberi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang aturan di lingkungan keluarga. Hari ini tanggal berapa anak-anak? 23. Bulan apa? Juni. Nah, kita akan belajar tentang aturan. Ditulis ya? Iya, Bu. Nah, aturan itu artinya apa, Nana? Tahu nggak? Larangan. Sesuatu yang harus dipatuhi. Betul, aturan adalah sesuatu yang harus dipatuhi. Aturan dipatuhi agar keluarga kita menjadi tertib, betul, disiplin, dan aman. Nah, kalau ini kan aturan-aturan di rumah. Kalau mandi, kalau tidak dipatuhi, akibatnya apa, anak-anak? Tahu. Gatel. Nah, untuk selanjutnya ini gambar apa? Sikat gigi. Jika kita tidak sikat gigi, maka kita akan terkena apa? Sakit gigi. Apa lagi? Tahu sebabnya. Nah, untuk selanjutnya ini gambar apa? Jika kita tidak melakukan ini, akibatnya apa? Dosa. Ya, betul, Bu Dista. Selanjutnya ini apa? Gambar apa? Nyapu. Bersih-bersih. Nyapu. Jika kita tidak membantu orang tua menyapu di rumah, akibatnya apa, anak-anak? Dimarahin. Jewer, diciwit. Nah, ibu punya media. Apa tuh? Ya apa Ibu? Jika ini dibuka, maka ada aturan di lingkungan rumah pagi dan hari, siang, sore dan malam hari. Bu bawa pulang ya Bu? Ya, nanti dibawa pulang. Yang untuk kelihatan tidak? Kelihatan. Untuk yang aturan pada pagi hari, ada apa aja ini? Mana, Bu? Mandi. Bangun pagi, mandi, Jika bangun tidur, kalian harus apa? berdoa. Setelah itu
Merapikan rumah tidur. Untuk selanjutnya ada Mandi. Selanjutnya ada Makan. Tadi sarapan. Selanjutnya Pamitan. Ya. Sekolah. Sekolah. ya pamit ke sekolah. Untuk selanjutnya ada aturan di siang hari. Aturan siang hari ada Turu. ya tidur siang. Pulang sekolah. Ya pulang sekolah. Selanjutnya Membereskan rumah. membereskan mainan. Jika kalian bermain, kalian harus membereskan Mainan. Selanjutnya ada Bermain. Aku suka. bermain, tapi bermain tidak boleh sampai sore-sore ya anak-anak. Iya, Bu. Sampai apa? Malam. Nggak boleh. Sampai pagi. Nggak boleh sampai Dini hari. dengan siang-siang. Jangan Boleh. Oke. malam. Tengah pagi berarti Bu. Nggak boleh jam pagi. Nanti cari ini ibu. Untuk selanjutnya ada aturan di sore hari. Ada apa aja ini? Belajar. Kok belajar terus? Ini membereskan Mainan. Membersihkan rumah. Membersihkan halaman rumah. Mau nyapu. Membantu ibu menyapu. Yang selanjutnya Mandi. mandi sore. Kalian mandi jam berapa? Jam 10. Nah, nggak boleh mandi itu jam 4 aja ya. Pagi, 4 sore. Oh, sore. Pagi Kalau peringatan lagi, kalau ingat mabal ya. Terus selanjutnya aturan di malam hari. Ini ada apa? Makan keluar. Masalah. Yang ini Berani. siapa yang tidak gosok gigi? Kalau mau tidur siapa yang tidak gosok gigi? Aji. Dicopot, Bu. Jangan, kalian harus gosok gigi ya, supaya tidak sakit. Selanjutnya ini ada apa? Gambar apa? Teruskan mainan. Menyiapkan buat sekolah. Ya, mencatat buku buat besok sekolah ya. Yang terakhir ada Tidur. Tiktokan. tidur, nggak boleh tiktokan ya anak SD. Tidur yang tepat waktu. Jadi aku Nah, ibu akan memberikan LKPD. Nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Iya. Kasih Bu. Terima kasih. Harus dilanggar. Peraturan adalah Sudah Bu? Sudah semua? Nama Sudah. Ayo peraturan saja. Ayo Bu. Indah masuk Indah. Alpari. ini belum. Nadia. Satu aja ya. Panas. Siapa dulu Bu? Saya Sudah dulu. Aturan keluargaku. Yang pertama ada berpamitan kepada orang tua itu dilakukan di pagi hari. Terus belajar dilakukan siang hari, menyapu dilakukan di sore hari, dan tidur dilakukan di malam hari. Beri tepuk tangan semuanya. Selanjutnya Selanjutnya ini ada soal. Yang pertama, aturan di rumah dibuat agar rumah menjadi bersih. Yang kedua, contoh aturan di rumah adalah membantu orang tua. Yang ketiga, aturan harus ditaati. Yang nomor 4, aturan berlaku untuk semua anggota keluarga. beri tepuk tangan semua. Oh, Baterainya udah apa gitu? Iya, kini semua aku pakai. Hah? Aku pakai baterainya dulu. nah pembelajaran pada hari ini sudah ditulis? Sudah. Kita baca sekali lagi. Aturan di lingkungan keluarga.
dulu ya. Ya. Sudah bisa? Belum. Tepuk semangat. Cobain dulu, Bu. Cobain dulu. Ya. Tepuk semangat. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Oh, hi. Semangat 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat 1, 2, 3. Nah, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal nanti dikerjakan di rumah ya. Ya. Pembelajaran telah selesai. Apabila Ibu ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh ini dengan MPM 2354 Di sini saya akan mengajar kelas 1 dengan materi bahasa Indonesia. Yang saya ambil adalah 4 kata ajaib. Nah, benarnya teman-teman. Oke. Ya, Pak. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Biasa Allah. Baik, sebelum mulai pembahasan kali ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo dulu. Berdoa mulai. Selesai. Cepet ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Gara-gara bolos Bu, Pak. Mas, nah, di sini ada yang pernah meminta bantuan kepada temannya? Saya ucapkan kita akan belajar 4 kata Ajaib. Bu izin aja ya, Bu. ya. Gak usah. Sidik 20. Bisa dibaca, ayo anak-anak. Bisa. Kata ajaib adalah kata sopan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk bersikap santun dan menghargai seseorang. Nah, di sini pada bagian pembelajaran ada gambar Anton menjatuhkan vas bunga Ani. Nah, apa yang dikatakan Anton kepada Ani? Penggunaan kata maaf itu digunakan ketika melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Kemudian Ani meminta bantuan kepada
Anton tuh membantuku, apa yang dikatakan? Tolong minta tolong sama bohongin aku. Tolong Ani ambilkan buku yang ada di atas meja. Oh begitu. Ani Bu. Ani Bu. Kemudian ada Anton diberi hadiah oleh Ani. Apa yang diucapkan oleh Ani? Terima kasih ya. Besok lagi ya. Sun. Nah, kata terima kasih untuk memberikan rasa syukur atau yang diberikan penghargaan. Kemudian ketika masuk dalam rumah, apa yang diucapkan Anton dan Ani? Nah, kata permisi digunakan ketika kita mau melewati seseorang dan ketika masuk ke rumah dan menyela pembicaraan orang lain dengan sopan. Baik, Bu. Kemudian sebelum mengerjakan LKPD kali ini kita akan melakukan ice breaking. Ayo semangat. Oh iya. Duduk. Berdiri. Baik, berbatuk, berduduk. Duduk atau duduk? Berduduk. Tepuk semangat. Benar. Berdiri dulu, wes yo. Ulangi Bu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya, Bu. Tapi emang efek. Enggak. Sudah, Bu. Oke. Boleh perwakilan maju ke depan? Coba katakan Mbak yang baca nomor 2. Katakan membaca soal nomor 3 dan 4. Saya membaca nomor 1. Jika ingin meminjam barang teman, kata apa yang kamu ucapkan? A. Tolong. Iyalah, tolong. Saat teman memberimu sesuatu, apa yang kamu katakan? Terima kasih, B. Nomor 3, saat tidak sengaja menyinggol teman, kata apa yang kamu ucapkan? Maaf. Jika ingin lewat di depan orang lain, kata apa yang kamu ucapkan? Amin. Amin. Sekarang Mbak Reta. Duduk. Pertanyaan untuk apresiasi diperkerjakan tugas. Buat barangku. Barangku kalau kau suka hati, kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau minta tolong bilang tolong. Kalau salah dari yang ucap terima kasih. Kalau mau berminta yang besar.
Apa Ini benar maaf. Hati sakit deh. Kalau kamu bilang apa? Nanti dia kesel. Nanti Dona marah. Mobil. Miura. Orang miara. Beda bu. Pip. Nah, ayo ditirukan. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Dapatlah dia ucap terima kasih. Kalau kamu lewat ucapan Ulangi, Bu. Apa kelihatan? Oh, suruh berdiri aja, Bu. Berdiri. Maju enggak Bu, maju dia maju sama saya. Ayo berdiri, ayo. Ayo Pak, kita masuk Pak. Biar semangat. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Dapatlah dia ucap terima kasih. Kalau kamu lewat ucapkan Permisi. Seru banget tuh. Apa yang kalian pelajari? Apa yang dapat kalian pelajari hari ini? Mengenal tentang kata ajaib. Kata ajaib ada apa saja? Terima kasih. Oke, aku cukupkan ya dari hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya sudah membantu kami. Jika ibu ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Yudriandani. Saya hari ini mengajar kelas 6 dengan materi energi dan energi alternatif. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Siapa? Iman. Ini tolong mandi lah. Kamar mandi. Saya nggak masuk Bu. Ada yang tahu nggak ya? Ini lampu kelas kita ini nyala karena ada energi apa? Listrik. Ada yang tahu nggak energi listrik itu tergolong energi apa? Terbarukan. Astagfirullahaladzim. Lupa ya. Oke. Bisa balik nggak sih? Sok. Kudu suara. Oh, sorry, hitungan nih. Ya, lampu kelas kita menyala karena ada energi listrik. Ya, tahu nggak energi listrik itu termasuk tergolong energi apa? Energi listrik. Energi terbarukan atau tidak terbarukan? Oke, hari ini kita akan belajar tentang energi dan energi alternatif.
energi dan energi itu ada yang tahu nggak energi itu apa? Energi adalah sumber energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau penyebab terjadinya perubahan. Energi sendiri dibagi menjadi dua. Oh iya. Energi apa aja? Energi gerak, energi Energi dibagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Ayo dari mana? Main terus. Ih, pengen ya. Iya. Energi terbarukan itu apa aja? Dia tahu nggak? Enggak. Energi terbarukan itu ada matahari, air, angin, panas bumi, dan biomasa. Terus selanjutnya energi tak terbarukan itu ada apa aja? Ada yang tahu? Gak tahu Bu. Apa Bu? Energi tak terbarukan itu ada batu bara. Minyak. Ya betul, minyak bumi. Apa sih Bu energi terbarukan itu? Energi terbarukan itu merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami sehingga ketersediaannya dapat pulih secara alami dan tidak mudah habis meski digunakan terus-menerus. Energi terbarukan itu merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang sumbernya itu terbatas sehingga mudah habis jika digunakan terus-menerus. Oke, ada yang tahu nggak manfaat energi terbarukan itu apa? Enggak. Tidak. Kita bisa menikmati Bu. Bisa menggunakan air. Manfaat energi terbarukan itu mengurangi pencemaran lingkungan. Kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Mengurangi biaya energi dalam jangka waktu yang panjang. Kekurangannya energi terbarukan itu ada biaya yang dibutuhkan untuk pembangunannya itu cukup banyak ya. Terus lahan yang digunakan untuk pembangunannya itu juga cukup luas. Terus selanjutnya energi terbarukan itu kelebihannya apa energi tak terbarukan? Memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ya, terus ada lagi. Mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan energi.
Ya, betul. Dan masih banyak lagi ya. Terus kekurangannya energi tak terbarukan itu apa? Biaya pembangunannya. Menyebabkan Itu terbarukan ya. pencemaran lingkungan. Iya, menyebabkan pencemaran lingkungan. Terus apa lagi? dapat berfluktuasi penambangan dan pengeboran. Ya, penambangan dan pengeboran merusak lingkungan. Dan masih banyak lagi ya. Ya. Di sini Ibu bagi dua kelompok ya. Iya, Bu. Apakah udah selesai? Sudah. Maju ya. Kita dulu. Nah, ini gambar batu bara. Maksudnya kok energi tak terbarukan. Di sini ada cahaya matahari, masuk kok energi terbarukan. Ini biomasa, maksudnya kok energi terbarukan. Dan ini ada minyak bumi, masuk kok energi tak terbarukan. Iya, betul. Nah, ini dari kelompok kami sumber energi terbarukan ada matahari, air, angin, panas bumi, biomasa. Energi tak terbarukannya ada batu bara, gas alam, minyak bumi, dan uranium. Ya, terima kasih untuk Intan dan siapa kamu? Ya, tepuk tangan. Oke. Nah, di sini Ibu punya apa itu Bu? Ini. Apa itu Bu, Guru? Ini adalah alat alternatif yang berasal dari kincir air untuk penyalakan listrik. Tapi kita listriknya Coba dulu. Coba Bu, coba. Dor. Harusnya muter nggak? Dari sini ya, Bang. Tapi kita enggak benar. Nggak nyadar. Oh, dinamo niki lho, mati. Berapa kali? Gak gelem. Nunggu. Dan tadi sih. Soalnya buka yang jam 10. Iya, jam 10. Gak bisa. Ya udah dijelasin Nggak aja, Bu. apa-apa. Jadi di sini itu ada kincir air yang dimana nantinya dia muter dan putarannya kincir airnya ini nanti dapat menyalakan Dinamo. listrik untuk menyalakan lampu gitu. Oke. Jadi oke. Kau pernah Bokeh atau balik-baliknya bokeh coba Yang itu di sana. Nah, Tuh bisa itu tuh bisa. Bu Guru, maaf mau tanya. apa? Oke. Bu nyedot tenan nih. Keren. Ini bagus. Bagus banget Bu Guru. Kamu nggak pernah lihat ya? Sebentar itu loh, airnya masih nyedot. Nah, 1, 2. Oh ya udah pecah. Yupat ya. Keren. Bisa. Di era batar, jadi kan ngurutnya listrik di depan.
pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup. Sebelum menutup pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita nyanyi dulu ya, tapi nyanyinya judulnya energi alternatif, pakai nada lagu becak ya. Ya Bu. Liriknya begitu. Satu, dua, tiga. Mari kita belajar energi alternatif yang keberadaannya ada di dalam kita. Untuk mendapatkannya tidak perlu biaya, angin, air, dan juga matahari. Energi alternatif bisa mengganti fosil yang keberadaannya sulit diperbarui. Untuk mendapatkannya butuh banyak biaya. Minyak, bumi, gas, udara. Ayo, ada energi alternatif. Kita tutup pembelajaran dengan berdoa ya. Satu, lipat tangan. Dua, duduk kepala. Tiga, tutup mata. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.